Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio El Sinta, segmen pesantren di radio kembali hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan bahas tentang tema kekinian yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Kita tahu ya platform media sosial, era digitalisasi, baik dari segi komunikasi ataupun juga bagaimana masyarakat beraktivitas sosial menyebabkan perubahan di tengah masyarakat. Baik perubahan dalam berkomunikasi ataupun juga media komunikasi. Namun bagaimana dunia santri menjawab perubahan tersebut, pendengar kami akan bahas lengkapnya bagaimana berdakwah di era digitalisasi. Kami sudah bersama dengan alumnus Mahat Ali Syafi'iyah, Situbondo, dan juga pegiat media sosial. Ada Pak Ahmad Hussein bersama kami, dan kami juga siarkan live di YouTube Radio El Sinta. Anda bisa langsung bergabung bersama kami untuk mengikuti segmen pesantren di radio. Saya sapa langsung nih Pak Hussein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Iya, Asrofi. sore Pak Hussein. Sehat ya Pak Hussein ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ngomongin soal dakwah di media sosial. Sekarang sudah mulai banyak tuh ya konten-konten yang diproduksi baik oleh media massa ataupun juga masyarakat yang juga bergerak di bidang tersebut. Sejauh mana melihat pergerakan atau perubahan pola komunikasi terutama ngomongin soal dakwah? Saya melihat ada kemajuan yang sangat pesat terkait bagaimana media sosial sebagai salah satunya media dakwah di Indonesia. Terutama ketika pandemi COVID-19 mengharuskan bagaimana kita tidak bertemu fisik, bagaimana forum-forum keagamaan tidak diselenggarakan secara semarak dan semua beralih kepada digital, maka sangat signifikan sekali perkembangannya di Indonesia, terutama terkait juga dengan dakwah media sosial ini. Ya, sementara pondok pesantren adalah gudangnya ilmu agama. Sudahkah itu dimanfaatkan oleh pondok pesantren untuk bisa penetrasi dakwah melalui media sosial yang dibutuhkan masyarakat sekarang? Sejauh ini pesantren sudah cukup proaktif merespon perkembangan ini. Pesantren-pesantren di Indonesia dari yang kecil, dari yang kecil besar, dari yang salaf hingga yang modern dan lain-lain sudah sangat proaktif untuk merespon perkembangan zaman ini. Pesantren misalnya membuat akun YouTube, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah Islam dan dakwah ajaran pesantren gitu. Ya, ya, jadi ada nafas pesantren ya dalam dakwah-dakwah Ya. di media sosial dan sampai kemudian yang radikal yang punya panggung ya. Kalau misalnya dikikis habis belum ya, kita kan juga bersaing juga di jagat digital itu. Tapi sejauh ini makin ke sini dakwah dari pesantren, kajian keislaman dari pesantren sudah cukup mengimbangi narasi-narasi keislaman yang cenderung puritan dan konservatif misalnya. Berbeda misalnya dengan tahun-tahun yang dulu di mana narasi Islam moderat belum begitu banyak ditemukan di kanal-kanal media sosial. Tapi belakangan tren itu sudah makin menggembirakan dengan banyaknya tokoh-tokoh dari pesantren dan akun-akun dari pesantren yang ikut eksis di dalam menyebarkan dakwah Islam. Harus ada counter isu ya, bagaimanapun juga harus utamakan, harus menjadi utamakan ya Pak Hussein? Iya, betul. Ya, betul. Harus ada counter isu dan berproses sebenarnya ya, tidak langsung head to head ya. Ya, Karena memang pesantren cukup lambat ya, meskipun sedikit untuk aktif di dalam kanal dakwah digital itu. Tapi keterlambatan itu kemudian disusul dengan kemajuan-kemajuan yang cukup cepat dan cukup signifikan. Seperti yang kita lihat hari ini, misalnya kita bagaimana YouTube dan media sosial kita berseliweran kajian-kajian dari Gus Baha misalnya, salah seorang tokoh yang asli pesantren. Gus Baha itu adalah murni lulusan pesantren, jadi pesantren murni beliau itu, pesantren asli Nusantara. Ya, atau mungkin kita, dari Gus Miftah dan sebagainya banyak ya sekarang ya yang punya konten. Ya. Kita lihat ini mulai pergerakan mulai ada di tengah masyarakat, tapi kami ingin juga pengen melihat bagaimana masyarakat merespon konvergensi yang sudah dilakukan oleh dunia pesantren untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk dakwahnya. Silakan Anda hubungi redaksi El Sinta, kami akan bahas hal ini bersama dengan Anda di 0215869000. Kami ingatkan sekali lagi, kami live di YouTube ya, jadi Anda bisa mencari kajian yang bermanfaat ya di sore hari ini, karena kalau akhir-akhir Ramadan biasanya banyak orang-orang nyari kajian tuh. Silakan Anda bergabung bersama kami. Kajian ini kami juga hadirkan streaming di YouTube Radio El Sinta. Nah, ngomongin soal perubahan-perubahan ini sudah terjadi di dunia pesantren atau sudah dijawab. Tapi perlu dilakukan apa agar bisa memasifkan, agar mengarus utamakan nantinya, Pak?
Pertama adalah perubahan mindset atau perubahan paradigma dari orang-orang pesantren ya, bahwa dakwah dalam segmen digital itu jangan dipandang sebelah mata, bahwa sekarang kecenderungan orang-orang sekarang hidup lebih lama di dunia maya itu juga perlu dilihat. Di dunia maya ini kan seperti pasar kan, semua orang mencari apa aja yang ada di situ termasuk soal agama. Nah, misalnya ini tidak diperhatikan secara serius atau paradigma kita masih memandang sebelah mata terhadap dunia digital, maka orang-orang yang mencari kajian-kajian keagamaan, mencari narasi-narasi keagamaan tidak akan tersentuh dengan kajian yang asli atau murni Iya. pesantren misalnya gitu. Saya lagi berpikir nih Pak Husen, kenapa belum ada semisal ya dunia pesantren tapi digital misal, mempelajari kitab kuning tapi digital. Sudah adakah yang seperti itu? Sejauh ini sudah ada, dan itu misalnya ada kemarin dari kawan-kawan El Bukhari Institute. Ini ada di daerah Tangerang Selatan, itu aktif mengadakan kajian-kajian secara virtual, misalnya sekolah hadis misalnya. Ada juga Nikah Institute, itu bagaimana diskursus atau sekolah pelatihan tentang pernikahan dilaksanakan secara virtual misalnya. Belum lagi misalnya acara-acara pesantren yang dulu diikuti ribuan orang, karena pandemi kemudian dibatasi dan diikuti secara virtual, secara Zoom. Jadi Iya. orang-orang sekarang itu sudah tidak asing misalnya mengadakan acara tahlilan via Zoom, itu kan sebuah kemajuan. Bayangin, Iya, kalau dulu kan nggak betul. terbayangkan orang-orang tahlilan via Zoom Dulu itu ada kan. tabligh gitu, tabligh itu artinya harus datangi jamaat gitu ya, sekarang nggak perlu kan? Iya, nggak perlu. Kita dari rumah ke rumah bisa mengikuti kajian gitu. Dan itu sudah direspon sebenarnya oleh pesantren. Termasuk tadi pesantren virtual itu ada. Hmm, Misalnya Gus Ulil Absar itu menantu Gus Mus, beliau kan mengampu kajian Ihya online. Kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab karya Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam Islam. Nah, beliau itu sudah lama sekali, bertahun-tahun mengampu kitab ini dan diikuti secara virtual itu. Dan menjadi sebuah komunitas. Bagaimana pengajian Gus Ulil ini bukan hanya sekedar ngaji selesai, ngaji lagi selesai, tidak, tetapi ini menjadi semacam komunitas. Ada di situ dulu ada halal bihalal, ada donasi, ada lelang amal, ada juga bahkan pelatihan tulis menulis, ada lomba tulis menulis, itu yang eh, diasuh oleh Gus Ulil, menantu Kiai Haji Mustafa Bisri. ya, jadi meskipun Anda punya pakai data masing-masing, tapi akan nilai manfaatnya berbeda kalau Anda gunakan untuk hal-hal yang Ya, mencari betul, ilmu ya, Pak Husen ya. betul, betul, betul. Nah, tapi itu kan ngomongin soal bagaimana pesantren dengan dunia digital. Tapi kan lo digital itu kan bukan hanya itu nih Pak. Ngomongin soal misal bikin konten misal. Bikin Ya, konten untuk dunia pesantren, misalnya kajian tentang kitab kuning atau Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Perlu dimasifkan tidak? Kalau saya melihatnya kok masih kurang ya Pak? memang perlu dimasifkan, dan saat ini masih belum begitu masif ya, betul. Karena ada beberapa kendala, misalnya Mas, di dalam tradisi pesantren ada tradisi segan begitu. Artinya seorang santri kalau memang belum dia matang secara usia, secara Hmm. ilmu, dia tidak mudah misalnya untuk tampil Oh, di kan publik bisa jadi begitu. konten kreator nanti kiainya yang tampil kemudian produksinya dibuat oleh santri Eh, misal. nah itu ada kendala juga, di mana relasi kiai dengan santri kan tidak seakrab yang kita bayangkan, ada rasa segan, ada Ya. rasa malu begitu. Tapi sejauh ini ada beberapa ustadz-ustadz muda, kiai-kiai muda, para bunyai-bunyai muda sudah mulai aktif sekali di dalam menyebarkan konten atau dakwah digital itu. Padahal zaman dulu tuh Terus sudah dimulai ya, eranya zaman misal Kiai Haji Sainuddin MZ almarhum ya, misal gitu, atau ya, mungkin Kiai ya, Haji Asrori almarhum di Surabaya, itu kan juga ya, sudah betul, banyak betul. konten-konten ya, Pak Husen ya? Betul, betul. Cuma begini juga kendalanya, Mas. Orang-orang kan yang mengaji atau belajar Islam di media sosial itu kan tidak bisa berlangsung lama-lama, misalnya video. Mhm, Video itu kan maksimal 5 menit sudah maksimal itu. iya. Dan pesantren itu tidak terbiasa dengan kajian yang sifatnya instan begitu. Jadi kalau dalam Oh, pesantren itu istilahnya ngajinya itu harus komprehensif itu. Jadi betul. bisa lama, dari A sampai Z dibedah semua, dari Mhm, aspek bahasa, dari aspek kontekstual misalnya. Nah, ini yang kita masih beradaptasi, bagaimana menyampaikan ajaran-ajaran keislaman
itu disampaikan secara singkat, padat, dan itu jujur sulit Nah, sekali. itu Ya, jadi pergulatan batin ya, karena literasi kan lagi-lagi ya dibutuhkan. iya, Kemampuan menyajikan sebuah narasi itu kan juga bukan kemampuan yang sepele. Contohnya dah iya, ya, betul, jurnalis, tidak sembarangan orang bisa jadi jurnalis, padahal hanya betul. sekedar menulis saja nih Pak. Iya, betul. Iya, betul. Sebenarnya bukan hanya soal kemampuan menarasikan atau menghidangkan dengan pendek ya, tapi ada tanggung jawab intelektual bahwa di Iya, mana ada keilmuan itu yang tidak bisa disampaikan secara, singkat, secara padat, tapi melalui elaborasi yang begitu panjang. Nah, tujuannya kan memang supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman misalnya di dalam memahami ajaran-ajaran agama. Nah, ini agak yang perlu ya. kita terus coba. Sulit ya. Sulit, Pelatihan sulit. apa? Atau mungkin butuh dibantu seperti apa? Karena misalnya ya ada perusahaan swasta yang bisa bantu. Heeh. Bantuan seperti apa yang dibutuhkan dunia pesantren untuk bisa menjawab tantangan dunia ini? Kalau, sebenarnya ini lebih kepada tantangan kepada internal pesantren ya, bagaimana menghidangkan kan konten-konten keislaman itu secara singkat, padat, dan jelas. Cuma bantuan-bantuan misalnya ya bantuan yang sifatnya peralatan, misalnya Mhm. peralatan-peralatan untuk aktif di media sosial Ya IT ya seperti misalnya untuk, IT ya. produksi dan sebagainya Iya, gitu ya? produksi gitu. Dan juga misalnya untuk pesantren-pesantren yang ada di daerah pedalaman itu kan butuh jaringan internet yang Wah iya memadai itu betul. PR tuh ya. Dan lebih-lebih kan pesantren memang di Indonesia, pesantren-pesantren di Indonesia itu kebanyakan ada di pedalaman, ada di pelosok desa, jarang ada Mmm, pesantren di pusat kota itu. iya, Misalnya di pesantren Sukorejo Situbondo tempat saya belajar itu kan ada di Situbondo paling timur heeh, berbatasan dengan Banyuwangi. Itu dulu hutan belantara heeh. dibabat Dijadikan kemudian pesantren ya, kalau ya, dulu padepokan gitu ya? heeh, Mhm, tapi untuk jaringan di pesantren saya itu sudah cukup bagus iya dan ya semoga terus bagus ke iya. pesantren-pesantren yang lain. Kenapa tidak justru dimaksimalkan misal membuat konten vlog, simpel deh kehidupan, santri, bukannya membuat YouTube itu bisa jadi dapat uang, ada AdSense di sana, ada Iya, monetis di iya. sana Pak Husen? Iya, iya sebenarnya sudah, pesantren-pesantren yang aktif di media YouTube sudah banyak, sudah ada beberapa yang dapat AdSense juga dan subscriber-nya juga banyak. Cuma misalnya tadi Mas bikin vlog itu kan, tidak mudah kan, karena yang dibutuhkan bukan hanya biaya tetapi Mhm, juga waktu. Mengingat di pesantren itu waktunya kan sangat padat untuk, belajar, 24 jam di mmm, pesantren itu. Dari belajar yang di kelas, di non kelas, iya bagaimana ngaji ke bu nyai, ke kiai. Jadi manajemen waktu itu yang, juga perlu difikirkan. Tetapi ada juga sih, santri atau pesantren yang mulai membuat vlog-vlog pendek dan, tinggal kita tunggu konsistensinya aja. iya, Ada misalnya pesantren Nurul Jadi Python itu beberapa mhm, kali membuat vlog dan menariknya yang jadi konten kreatornya itu adalah santri putri. Nah ini oh, menarik, bagaimana iya. santri putri juga dilibatkan di dalam, aktivitas dakwah digital itu. Jadi anak-anak Berbeda siapa tahu nanti, ketika lulus santri malah jadi konten kreator, misal masuk ke media massa atau mungkin broadcasting dan sebagainya. Dan sebenarnya sudah banyak santri-santri yang masuk di di dalam dunia digital seperti tadi. Ada influencer-influencer muda misalnya, Mhm, di TikTok, di Instagram, banyak sudah sebenarnya yang awalnya santri tapi jadi, influencer media sosial begitu. iya. Ini ada yang ngomongin soal Gus Baha nih, Pak Sahid di Tangerang, mengirimkan WA ke kami. Gus Baha adalah contoh ulama santri yang sangat tinggi ilmunya dan sangat rendah hati. Ilmunya sangat luar biasa, Heeh, baik ilmu tafsir Al-Quran, hadis, hingga fikih. Membuat Islam itu benar-benar rahmatul lil alamin. Semoga ustadz-ustadz muda yang lain bisa mencontoh cara dakwahnya Gus Baha. Dapat iya. kredit nih dari Pak Sahid di Tangerang. Iya, Gus Baha ini fenomenal sekali memang. Fenomenal karena pertama beliau adalah murni lulusan pesantren, beliau belajar dari ayahnya dan kemudian belajar di pesantren Al Anwar Sarang yang diasuh oleh seorang kiai karismatik, Kiai Maimun Zuber, dan keilmuannya diakui bahkan oleh para pakar dari lulusan Timur Tengah seperti Pak Quraish Shihab. Profesor Hmm. Quraish Shihab kan memberikan penghargaan kepada keilmuan Gus Baha itu. Dan yang kedua, Gus Baha ini kan sebenarnya terkenal bukan karena dikenalkan, tapi terkenal memang waktunya terkenal. Iya, Pasalnya beliau itu tidak memiliki WA, beliau tidak memiliki media sosial, bahkan WhatsApp pun beliau tidak memiliki itu. panggilan alam ya, karena ini juga Iya, seleksi jadi alam ya. jadi Hmm. sudah alamiah begitu, Ya. fenomena.
Tapi kan Gus Baha yang lain juga butuh untuk muncul juga di masyarakat agar Nah, ada penetrasi yang lebih luas. nah sebenarnya sosok seperti Gus Baha yang murni lulusan pesantren dengan keilmuan yang memadai itu sebenarnya banyak di Indonesia, di berbagai pesantren hampir ada, di Lirboyo, di Mhm. Peloso, di pesantren-pesantren yang konsen dalam kitab kuning tuh ada. Tetapi tadi itu kadang ada beberapa santri yang keilmuannya sangat memadai tapi rasa segan dan rasa malunya sangat Iya. tinggi begitu. Jadi mereka nih sibuk kerja di tengah masyarakat tapi tidak melaporkan ke masyarakat sehingga tidak terkesan kerja, padahal kerja kan dalam konteks kerja ke Iya, masyarakat betul. kan. Heeh, betul. Sayang sekali loh, padahal di era seperti ini kan butuh markom loh, marketing komunikasi loh, Pak. Iya. Ya bukan berarti santri-santri yang tidak terkenal di dakwah digital itu tidak berdakwah, mereka lebih Iya, memilih dakwah dunia nyata, misalnya diam-diam lah di bawah ibaratnya gitu ya. ya Heeh. hadir dari satu desa ke desa yang lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain tuh seperti itu. Perlu dirubah tidak ya seperti itu? Misal Ya, biar saya masyarakat tahu. saya kan seperti saya tadi bilang Mhm. bahwa yang perlu diubah pertama kali itu paradigmanya, paradigma bahwa dunia maya itu bukan sekadar maya, Heeh. tetapi dunia maya itu sekarang sudah seperti nyata. Karena mungkin ini kali paradigma melihat bahwa, dakwah itu seperti, misal kita memberikan, sedekah gitu, tangan kanan melihat, tangan kiri nggak boleh melihat. Apakah karena itu, pendekatan itu? Ya enggak juga sih, iya ada yang begitu, tetapi tadi itu lebih kepada rasa segan dan rasa malu. Merasa tidak pantas misalnya karena masih ada Oh. gurunya yang lebih sepuh, ada ustadznya yang lebih pintar misalnya. Padahal secara keilmuan sama-sama memadai begitu. Oh, jadi Ya juga tadi budaya itu, patriarkinya ya? bukan budaya patriarki sebenarnya, tapi ya rasa takdim dan rasa hormat saja. Oh, begitu. Jadi ini hambatannya, tapi hambatan itu kan nggak boleh jadi, hambatan Ya beneran karena betul 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 betul. Tetapi belakangan memang sudah mulai pelan-pelan hilang, tapi mhm, memang kita tidak bisa diubah secara revolusioner ya, iya. pelan-pelan. Ya cukup pelan-pelan. Kalau Pak Husein cita-citanya atau keinginannya itu akan seperti apa sih era digital dengan masuknya pesantren ke dunia digital? Ya kalau cita-cita saya bagaimana nanti setiap pesantren itu, bagaimana kajian-kajian yang ada di internal pesantren itu bisa dipublikasikan di akun mereka dan kemudian wacana keislaman di Indonesia itu dipenuhi oleh wacana-wacana keislaman dari pesantren yang Mhm. narasi moderatisme Islam moderat, Islam wasatiyah itu. Ini bahkan ada dukungan dari non-muslim nih, ada Pak Ole Kebo yang mengirimkan WA ke Ya, kami. Kalau mendengar ide tentang memajukan pesantren, hati saya berbunga-bunga. Karena sangat indah dan mulia. Saya bukan muslim, maka membayangkan pesantren seperti seminari. Lulusan seminari banyak yang membawa kemajuan. Begitu pula iya, harapannya dengan lulusan pesantren. Ini erat kaitannya dengan tantangan zaman ke depan yang semakin terbuka sehingga arus informasi tidak bisa dibendung loh Pak. iya, Berat iya. kayaknya ya, Pak Oleh Kebo bahkan melihat bahwa pesantren itu bisa menjadi jawaban untuk masa depan. Iya, iya menjadi jawaban ya, cuma kita kan terus beradaptasi dengan zaman sembari tidak melupakan akar atau tradisi kita begitu. Heeh. Ya, artinya kita tetap beradaptasi dengan zaman, kita tidak tercerabut dari akar dan tradisi di mana pesantren itu didirikan begitu. Misalnya tradisi bahwa santri harus rendah hati misalnya, Betul, harus santri manut sama kiainya ya gitu harus ya. manut sama kiai. Itu kan biar tetap jalannya seimbang, tidak tetap sesuai dengan zaman, tapi Mhm. juga tidak tercerabut dari akar begitu. Bukan otoriter, tapi memang budaya di pondok pesantren Bukan, seperti itu ya. bukan. Sebenarnya para kiai itu senang misalnya jika ada santri tampil begitu. Tapi ini lebih Mhm. kepada individu santrinya itu yang merasa segan. Nah, kalau Pak Kiainya enggak loh, misalnya Iya, Pak tidak Kiai pernah mah secara pasti verbal mhm. melarang misalnya, tidak pernah itu. Malah ngedorong ya justru, "Kamu Malah tampil ngedorong, dong." ya betul. Cuma segannya itu loh, saking tingginya Gimana penghormatan pun Pak Kiai kan santri. butuh penerus ya, Pak Husein Ya ya. betul betul. Yang Nanti santri kalau sekarang itu penerus para mhm. kiai itu. Betul. Betul, nanti kalau kiai yang sudah, nggak ada, nanti siapa yang akan jadi kiai berikutnya kan susah juga. Iya, iya Karena kemarin ya, seperti kemarin Covid itu kan banyak kiai-kiai yang wafat itu. Jadi perlu iya. di Karena kiai bukan warisan ya, meskipun banyak yang diwariskan ke anak karena anaknya mampu lah, tapi nggak semuanya bisa soalnya. Ada pendengar iya, kami nih, kita jumpai dulu boleh, ini ada Pak Ujang di Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat sore Pak Ujang. Selamat sore semuanya. Iya, Pak Ujang silakan. Saya cinta pesantren Pak. Di medsos ya Pak, kalau bisa ya influencer pesantren yang atas nama NU Mhm. gitulah. Jadi kalau bisa jangan dibentur-benturkan dengan Islam NKRI yang lain, misalnya kepada Wahabi.
Ya emang sih ada yang dalil itu keras, katanya khilafah. Jadi sebenarnya di Wahabi yang dari contohnya di Radio Roja itu tidak mewajibkan khilafah loh Pak. Justru yang khilafah itu bukan Wahabi. Wahabi bisa Wahabi buatan lah, palsu KW gitu. Karena apa? Menjadikan khilafah menjadi rumus Islam baru. Islam baru berkhilafah itu kan namanya imamah, konsep imamah itu. Jangan Tapi kita sudah deal dengan Republik Indonesia loh Pak, nggak boleh kemana-mana Pak Ujang. Itu jangan dibentur-benturkan, kita harus cinta lah kalau perbedaan tahlilan, kayak apa yang lain di budaya ini itu kan cuma puro. Justru yang bahaya itu imamah yang menjadi rukun Islam. Itu kalau bisa dinetralisir yang bahaya. Jangan dibentur-benturkan ya sesama Islam. Yeah. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Ujang. Pembenturan atau counter isu ini antara bentur dengan counter isu, beda tidak sebenarnya Pak Ujang yang dilakukan itu? Ya beda, antara membenturkan dengan berdialektika tentu beda kan. Misalnya ada kawan-kawan Nahdliyin misalnya memiliki amaliyah tertentu kemudian dikritik kemudian disalah-salahkan, tentu kan hak Nahdliyin untuk menjawab lagi alasan. gitu ya. Selama diskusi itu dibangun secara bermartabat, dialektikanya dibangun secara bermartabat, yaitu sah-sah saja. Yeah. Jadi kalau apalagi yang saya tangkap dibenturkan itu karena ada maksud tujuan jelek loh. Ya, kalau itu, bentur ya, beda dengan sebuah counter isu. Counter isu kan menjawab sesuatu yang sesuai dengan versi kebenaran masing-masing kan? Iya, begini. Maksudnya bahwa pertama dalam Islam perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak dilarang. Selama perbedaan itu muncul dari kekayaan argumen, dalil-dalil yang dibangun dengan kuat. Nah, yang kedua misalnya terjadi perselisihan, jadi perbedaan, maka pentingnya dialog di situ. Nah, ketika dialog dibangun dengan bijaksana, dengan maksimal, pembenturan-pembenturan insya Allah tidak terjadi. Nah, jika pun ada terjadi pembenturan misalnya, maka itu biasanya ada pihak ketiga yang sedang menunggangi. Biasanya begitu. Makanya kan ada sesuatu yang dapat untung dari benturan itu namanya benturan. Beda dengan diskursus kan, beda ya Pak ya? Beda banget. Iya, jadi tidak ada yang membenturkan kan dengan sengaja tidak ada kan sebenarnya kan? Sejauh ini saya dekat dengan beberapa kiai, beberapa ustadz, beliau-beliau tidak ada yang misalnya secara permulaan membenturkan pemahamannya dengan pemahaman yang lain, membenturkan satu golongan dengan golongan yang lain. Tidak, saya kira. Bahkan jadi jadi masyarakat yang ngerasa ada pembenturan jangan ngerasa dibenturkan ya, orang nggak benturin siapa-siapa gitu ya. Ya itu pentingnya hati-hati apalagi di zaman media sosial kan, orang bisa menyampaikan idenya dengan semaunya itu. Nah ini Pak yang kita takutkan adalah ketika yang kecil itu bersuara lantang, kemudian yang besar malah justru diam saja. Bahaya tidak kalau seperti itu berkepanjangan? Ya kalau terus-menerus dan berlangsung lama bahaya. Maka di situ pentingnya dialog ya. Misalnya ada kelompok-kelompok kecil yang mengkritik, menyalahkan tradisi-tradisi atau amaliyah kelompok-kelompok mayoritas. Nah itu penting juga untuk direspon, disanggah secara keilmuan, bukan bermakna mayoritas menunjukkan arogansinya, tidak, tetapi menunjukkan marwah keilmuan, bagaimana ilmu dibalas dengan ilmu, narasi dibalas dengan narasi. Gitu. Ya, dalam ilmu sosial saya pernah diajari itu namanya domino mayoritas dan juga tirani minoritas. Jangan sampai itu kemudian terjadi ya, karena hukum alam kan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan rodanya kan ya Pak Husain ya? Iya, betul. Iya. Tapi benar ya bahwa kemudian arus-arus informasi yang bisa jadi melenceng dengan Republik ini bisa di-counter dengan dakwahnya pesantren melalui dunia digital, Pak Husain. Iya betul, dan sejauh ini sangat bangsa Indonesia sangat berhutang budi kepada orang pesantren. Contoh tadi ide khilafah yang dibahas oleh Pak Ujang tadi bukannya banyak kita temukan di media sosial? Iya, ide khilafah yang mengkonter utama kan adalah dari pesantren. Dengan argumen bukan hanya sebagai sentimen, tetapi juga dengan argumen-argumen yang valid bahwa misalnya Republik Indonesia ini sudah kesepakatan bersama, Darul Mithaq istilahnya, negara kesepakatan, juga bahwa negara Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan selaras misalnya ajaran setiap sila itu dengan Islam. Itu kan narasi-narasi itu justru muncul dari pesantren itu. Dan kita butuh diversifikasi dan semakin banyak narasi itu berkembang di masyarakat sekarang Pak. Iya, betul. Dan sebenarnya sudah sangat banyak ya Mas.
Tinggal kita tadi itu tunggu Mhm. konsistensinya aja, bagaimana terus konsisten mengampanyekan, ajaran-ajaran atau kajian keislaman yang, dari pesantren begitu. Jadi PR utama kita adalah mengharusutamakan ya, dunia pesantren masuk ke dunia Iya digital ya? iya, betul betul. Itu PR Mudah-mudahan utama. ya, kita mudah-mudahan masih kuat ya untuk masyarakat umum nih apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terutama orang tua yang selama ini berpikir mau pengen deh cobain anak masuk ke pesantren tapi masih bingung, takutnya nanti justru malah ketinggalan zaman, gaptek, nggak bisa melakukan perkembangan dunia atau, ikut dalam perkembangan dunia. Untuk orang tua apa nih Pak Husein? Maka di situ kita kan ada hidup di zaman yang serba digital, kita bisa mengakses semua informasi termasuk soal pesantren. Nah, orang tua yang misalnya ingin memondokkan anaknya tetapi masih muncul keraguan, itu penting, mencari infonya di dunia digital misalnya di internet gitu. Dan pesantren hari ini tidak seperti pesantren yang dibayangkan beberapa tahun silam, bagaimana tradisional, ketinggalan zaman. Bahkan sekarang kan ada bagaimana pesantren diajari coding, diajari video, Ya video bikin produksi konten dan sebagainya gitu video ya? produksi begitu. Belum lagi di mana ada beberapa pesantren menyediakan perguruan tinggi bidang teknologi, kesehatan, misalnya itu kan sebuah kemajuan yang sangat signifikan. Kalau dulu orang pesantren kan dikenal yang ngaji aja begitu kan. Iya. Sekarang di pesantren, bisa belajar ilmu kesehatan, kedokteran, dan lain-lain gitu. Nggak semua santri jadi guru ngaji kok ya, banyak kok yang jadi orang Betul beneran. betul betul. Itu dia. Ada yang jadi wakil presiden malah, itu kan santri. Betul, itu santri juga. Ada kiai hajinya pasti pernah jadi santri, sekarang punya Iya, banyak betul santri, tapi itu bedanya di situ betul. ya. Ini Pak Iya Husein betul. terima kasih diskusinya menarik Ya sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi penangkis isu-isu yang enggak ya. Kita iya butuhkan iya, terus diskusi seperti ini nih. iya, Terima terima kasih Pak kasih. Husein, tetap sehat Iya Pak ya Mas Husein. Abdurrahim. Selamat Ya, sore, makasih Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami dalam Pesantren di Radio, kami akan hadir 2 hari lagi, jadi Anda bisa simak terus hanya di Radio El Sinta.